Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai unsur dan fungsi bimbingan manasik haji di KBIH dan KUA. Seperti yang saya wawancarai di KUA Cileunyi dan KBIH Al-Maghfirah. Nah, dalam bimbingan manasik haji kita mengetahui bahwa ada pembinaan, pelayanan, perlindungan terhadap calon jemaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah seperti amanat yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan manasik haji merupakan proses pembekalan, arahan, dan tata cara ibadah haji yang diberikan kepada calon jemaah haji agar menjadi haji yang bisa mandiri dan memahami rangkaian-rangkaian acara tersebut. Nah, dalam KBIH Al-Maghfirah, pimpinan yang saya wawancarai, beliau memaparkan bahwa konsep bimbingan manasik haji yang diterapkan oleh KBIH Al-Maghfirah mengacu pada penggunaan materi dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kemenag, kemudian dipadukan dengan kurikulum yang ada di KBIH Al-Maghfirah. Selanjutnya, ada fungsi bimbingan manasik haji di KBIHO. Nah, di kelompok bimbingan ibadah haji KBIH Al-Maghfirah ini memberikan bimbingan kepada jemaah menaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian mengkoordinasikan dan membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dengan petugas terkait, kemudian menandatangani surat perjanjian jemaah yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun di sini fungsi bimbingan manasik yang ada di KUA. Nah, yang pertama, agar calon jemaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian tuntunan perjalanannya, petunjuk kesehatannya, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Kemudian yang kedua, agar jemaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun mandiri. Yang ketiga, memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada calon jemaah sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, untuk memberikan informasi, gambaran situasi dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama di perjalanan maupun di tanah suci. Yang terakhir yaitu yang kelima, para jemaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur penting dalam bimbingan manasik haji. Yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan bimbingan manasik, kemudian penentuan langkah yang diambil, serta penyusunan rencana yang terperinci mengenai materi, metode pembelajaran, jadwal kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Tahap perorganisasian ini pasti melibatkan peraturan struktur organisasi bimbingan manasik atau penunjukan peran dan tanggung jawab bagi petugas bimbingan, serta peraturan fasilitas dan logistik yang diperlukan selama proses bimbingan manasik haji. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini sudah pasti melibatkan penyampaian materi dari pembimbing kepada calon jemaah. Kemudian petugas pembimbing akan memberikan penjelasan mengenai tata cara dan rukun haji maupun umrah. Kemudian memberikan instruksi yang praktis seperti tanya jawab serta memberikan bantuan yang diperlukan oleh jemaah. Yang keempat, ada pengawasan. Tahap pengawasan ini melibatkan pemanutan terhadap kegiatan bimbingan manasik untuk memastikan bahwa calon jemaah mengikuti aturan-aturan yang ada atau yang telah ditetapkan. Yang kelima,
Ada evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan bimbingan manasik untuk mengevaluasi keefektivitasan bimbingan tersebut. Yang keenam, berdasarkan hasil evaluasi yang telah tadi disampaikan, ada langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan bimbingan manasik haji. Nah, hal ini mencakup penyempurnaan materi bimbingan, penyesuaian metode pengajaran, dan perbaikan proses pelaksanaan secara keseluruhan. Seperti yang telah tadi saya sampaikan di video awal, bimbingan manasik haji adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan fisik dan mental seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji. Di sini ada dua jenis bimbingan manasik haji, yaitu bimbingan manasik haji di kantor urusan agama atau KUA dan di kelompok bimbingan manasik haji atau KBIH. Berikut ini akan saya sampaikan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, ada lokasi. Nah, bimbingan manasik di kantor urusan agama atau di KUA ini biasanya dilakukan di kantor-kantor agama dan pusat-pusat kajian Islam. Sedangkan bimbingan manasik haji yang ada di KUA dilakukan di masjid atau tempat lainnya yang lebih mudah diakses. Yang kedua, jumlah peserta. Dalam bimbingan manasik haji di kantor urusan agama biasanya diikuti oleh banyak peserta. Sedangkan kelompok bimbingan manasik haji di KBIH biasanya hanya diikuti oleh beberapa orang saja yang mendaftar di sana. Kemudian yang ketiga, ada harga. Nah, bimbingan manasik haji di KUA ini biasanya gratis atau sangat murah gitu ya. Sementara di KBIH memerlukan biaya yang sedikit lebih besar untuk keperluan pembayaran tempat dan mengundang pembicara. Kemudian yang keempat, ada waktu. Dalam bimbingan manasik haji di KUA terkadang hanya dilaksanakan pada waktu tertentu saja dan tidak bisa diikuti sesuai dengan keinginan peserta. Sedangkan di KBIH akan menyesuaikan waktu bimbingannya dengan keinginan peserta. Kelima, ada materi. Nah, di KBIHU ini biasanya lebih fleksibel dalam menyajikan materi-materi. Sedangkan di KUA biasanya lebih formal mengikuti sebuah aturan yang ada atau yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada metode. Metode manasik haji di KUA biasanya diisi oleh para pembicara yang ahli dalam bidangnya. Sedangkan di KUA biasanya diisi oleh para ulama atau pembimbing haji yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan ibadah haji. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.